Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Sulistianingrum dari SD Negeri Bojong Baru, Kapanewon Manjatan, Kabupaten Kulon Progo. Perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup perpisahan dengan rakyatnya. Kutipan tersebut membuat saya sadar dan melihat kembali tentang latar belakang peserta didik saya dan juga lingkungan sekitar yang ada di sekolah saya. Dengan adanya kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa pola pikir peserta didik dan nalar kritis perlu dikembangkan tidak hanya dari keterampilan kognitif saja. Hal ini membuat saya berpikir untuk mengembangkan nalar kritis dan pola pikir peserta didik sesuai dengan aset yang saya miliki. Saya mencoba berpikir asset based thinking dan saya membuat praktik baik tentang peduli bumi sejak dini bersama arsitek cilik. The Arkas, rangkaian seri barang bekas. Peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kognitif, namun peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dan ikut berkontribusi menjaga bumi sejak dini. Tujuan dari praktik baik ini adalah mengintegrasikan kegiatan peduli lingkungan untuk daur ulang sampah secara nyata dengan mengaplikasikan kreativitas dan pengetahuan sains tentang membuat rangkaian seri pada sebuah karya yang didesain secara kritis oleh peserta didik. Demikian adalah praktik baik yang coba saya buat. Selamat menyaksikan. Peduli Bumi Sejak Dini merupakan ide yang muncul dari hasil diskusi peserta didik untuk turut serta berkontribusi menjaga lingkungan dari sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk barang yang bernilai guna. Dengan mengombinasikan keterampilan teknologi, sains, kreativitas, dan penanaman karakter, maka terbentuklah sebuah karya, yaitu rangkaian seri dari barang bekas. Kegiatan ini berawal dari kepedulian peserta didik setelah melihat tayangan video tentang kondisi bumi dan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, di mana masih terdapat banyak barang dan sampah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi bentuk nyata pengelolaan lingkungan. Saya berperan menjadi fasilitator, penampung ide, dan mendorong apa yang menjadi aspirasi mereka tentang pelaksanaan kegiatan Proyek P5 untuk ikut berkontribusi menjaga bumi dan memberikan afeksi positif kepada orang lain. Saya menyediakan ruang belajar sesuai dengan kodrat zaman, mendesain ruang kelas menjadi sumber belajar berupa video, artikel, dan gambar yang dikemas dalam bentuk barcode yang dapat mereka akses. Saya memberikan motivasi untuk berani mengeluarkan pendapat dan memastikan setiap anak menemukan pengalaman dan manfaat dari proses belajarnya. Tantangan yang ada adalah karakteristik murid yang berbeda dengan berbagai ide dan kreativitas. Dengan aneka bahan belajar akan memberikan fasilitas kepada mereka. Dan murid sebagai pemimpin pembelajaran dibentuk melalui teknik STAD, Student Team Achievement Division, di mana dalam satu kelompok terdapat leader yang akan mengkoordinasi jawaban temannya dan bertugas menjadi pemimpin pembelajaran, membagi peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapatkan perannya masing-masing. Proyek P5 di Arkas dimulai dengan mencari informasi terkait rangkaian seri melalui scanning barcode yang ada di ruang kelas. Barcode berisi tentang video rangkaian listrik animasi dari Rumah Belajar Kemdikbud, artikel rangkaian seri, dan gambar rangkaian seri yang dapat membantu mereka dalam mengetahui tentang rangkaian listrik. Presentasi masing-masing kelompok dibuat melalui aplikasi Canva dengan menggunakan akun Belajar ID. Peserta boleh memilih terkait dengan bentuk presentasi yang akan dibuat baik dalam video, PowerPoint maupun infografis.
Masing-masing kelompok membuat brosur yang akan diberikan pada kelas lain untuk ikut serta menjaga bumi. Kegiatan terintegrasi dengan Classroom dan akan mengirimkan hasil karya mereka ke Classroom untuk dipresentasikan. Presentasi dilanjutkan di kelas lain untuk menunjukkan karya yang terbuat dari sampah plastik. Dalam hal ini, saya berkolaborasi dengan guru dan siswa di kelas lain untuk mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari masing-masing kelompok. Selain melatih rasa percaya diri, hal tersebut dapat melatih kemampuan mereka dalam memanfaatkan waktu dan berbahasa yang baik saat presentasi. Presentasi dilanjutkan di kelas lain untuk menunjukkan karya yang terbuat dari sampah. Bagaimana rasanya menjadi arsitek cilik? Senang karena bisa mengurangi sampah dari bumi. Bisa memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Senang karena bisa memasang rangkaian listrik. Senang karena saya bisa menjaga bumi dari sampah. Dan berikut adalah refleksi kegiatan Proyek P5 secara digital yang dikirimkan oleh peserta didik melalui aplikasi Padlet. Dampak dan hasil dari kegiatan mini-seri The Arkas, rangkaian seri dari barang bekas adalah peserta didik dapat berkembang nalar kritis dan kreativitasnya, peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, meningkatnya kolaborasi dan rasa percaya diri, serta paham teknologi dengan adanya ragam bahan referensi. Faktor keberhasilan dari proyek P5 yang saya lakukan adalah munculnya ide kritis peserta didik dalam pengelolaan limbah sebagai upaya integrasi sederhana pengetahuan sains, karakter, dan kreativitas peserta didik. Sedangkan faktor ketidakberhasilan adalah rasa percaya diri yang belum maksimal saat mengeluarkan ide, sehingga hal tersebut akan membatasi pola pikir dan kreativitas mereka. Pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim, bahwa pendidikan itu ada di mana saja. Demikian juga lingkungan, bahkan permasalahan, akan memberikan pengalaman belajar, menumbuhkan karakter, sehingga mereka akan menjadi pembelajar yang terus berinovasi. Guru hebat, Indonesia maju. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.